وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هذه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وعد الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسألت له قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المقربون المحترمون para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, Bapak Ibu jamaah sholat tarawih Masjid An-Nahdhah, kantor PBNU yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita sudah masuk malam yang ketiga. Betul Bu? Nah, kalau itu apa lagi ya? Malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan. Orang yang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan adalah orang yang beruntung. Ada sebuah ucapan seorang ulama pernah mengatakan, "Lau kataballahu anna ahlal qubur yakhrujuna qalu li kulli wahidin minna la tuqayya thaniyatan min Ramadan." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan orang-orang yang telah meninggal dunia itu bisa bangkit kembali, mereka akan berpesan kepada kita yang masih hidup. Pesannya apa? La tubayyan thaniyatan min Ramadan. Jangan kamu sia-siakan sedetik pun dari bulan suci Ramadan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, "Kullu 'amalin Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin." Qala jalla inna as-sawm fa innahu wa ana ajzi. Setiap amal perbuatan manusia itu dibalas, satu kebaikan dibalas sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa. Puasa aku yang akan memberikan ganjaran pahala. Kalau Allah yang sudah memberikan, itu artinya tak terbatas. Bisa 10, bisa 700, bisa 1000, bisa 2000, sesuai dengan seberapa besar kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita ini orang-orang yang memang Allah inginkan angkat derajat kita menjadi derajat orang-orang yang bertakwa. Karena hakikat tujuan daripada berpuasa adalah untuk menjadikan hamba-hamba orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah yang saya baca di awal ceramah Nabi, Allah menyatakan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang umat-umat sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan kita orang-orang yang bertakwa? Karena dalam pandangan Allah yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak rumahnya, bukan orang yang paling megah rumahnya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling tampan, paling cantik wajahnya, tetapi dalam pandangan Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan Allah inginkan kita mendapatkan Ramadan tahun ini agar Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengen Bu? Jadi di akhirat Bu, yang Allah pilih, yang Allah lihat, yang dekat dengan Allah itu orang yang paling bertakwa. Makanya masuknya Ramadan tahun ini momentum bagi kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, untuk meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Banyak di antara kita ngaku cinta pada Allah, banyak di antara kita ngaku cinta kepada Rasulullah. Ngaku doang, belum tentu Allah ngakui kita. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Kita ngaku cinta sama Allah, kira-kira Allah ngakuin nggak kalau seandainya kita benar-benar dicintai Allah, betul nggak? Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi apakah Rasulullah mengakui cinta kita kepadanya? Belum tentu. Makanya dalam kitab Nashaikhul Ibad, Imam Hatim Al-Asam pernah mengatakan, "Manidda'a hubballah wa lam yantahi an maharimillah fada'wahu kirdun wa manidda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kirdun." Kalau ada orang ngaku nih, saya ngaku cinta pokoknya sama Allah, ternyata masih melakukan maksiat kepada Allah, melakukan maksiat dosa kepada manusia, maka itu orang yang ngaku cinta kepada Allah pengakuannya dusta, bohong. Bu, ngaku nggak cinta sama Allah? Sering bohong nggak Bu? Kalau cuma ngaku cinta sama Allah tapi masih maksiat, masih ngomongin orang, ngerasani orang, masih riba, masih tipu, masih bohong, itu cintanya pada Allah palsu. Bilangnya jahit terus. Atau ada orang yang cinta pada Rasulullah, tetapi berdekat-dekatan kepada orang fakir miskin, berdekat-dekatan pada yatim aja ogah, malu. Orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi nggak mau dekat dengan orang fakir miskin, cintanya bohong, palsu. Banyak ya orang yang cinta kepada Rasulullah? Banyak. Tapi ketika dimintakan sumbangan dan fakir miskin, mau kagak? Belum tentu. Hitung-hitung, entar dulu, betul nggak Bu? Pak, betul nggak Pak? Kotaknya nggak keliling. Ngakunya doang, tapi ketika kita sumbangan untuk bantuan fakir miskin, bantuan janda yatim yang miskin, entar dulu. Masih banyak keperluan kita, masih banyak keinginan kita, hitung dulu. Walaupun mengeluarkan uang 4.000 Perempuan satu berat. Makanya datangnya Ramadan kita tahun ini, mari kita buktikan kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Tazkiyah, bulan pendidikan. Ini kalau saya ibaratkan, Ramadan itu madrasah Bu, Pak, madrasah. Dalam madrasah itu ada aturan di bulan suci Ramadan. Aturannya jelas. Mulai batasannya adalah mulai kita niat.
Ketika kita sudah imsak, Di sini linknya pakai apa? batasannya nggak boleh makan lagi, itu aturan. Yang mana? Kalau sudah imsak, nggak boleh lagi makan dan Coba minum. panekin. Yang punya suami istri tidak boleh berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nggak boleh. Sampai kapan? Sampai nanti pukul beduk maghrib. Itu aturannya. Semua siswa, semua mahasiswa Ramadan, kalau belum masuk waktu maghrib nggak boleh makan. Betul nggak? Itu aturannya itu. Nah, kalau pengen jadi mahasiswa-siswa yang paling baik, bukan cuma menahan dahaga dan lapar, bukan hanya menahan makan dan minum dan tidak berhubungan badan bagi suami istri di siang hari bulan Ramadan, tetapi menambah amal-amal soleh yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Perbanyak baca jangan malas baca Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Ba'ahu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa lam harfun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dia mendapatkan pahala. Jadi kalau kita baca Yasin, Alif Lam Mim, itu bukan Alif Lam Mim satu pahala, bukan, tapi Alif Lam Mim dapat pahala, Mim Lam pahala, Mim pahala, berarti ada 30 pahala. Itu kalau seandainya kita baca cuma 3 huruf saja dari Al-Quran, bagaimana kalau kita baca 50 huruf? Terlebih bulan suci Ramadan, insya Allah ganjaran pahalanya berlipat dan